Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, harta tahta untuk masyarakat Jepara dan pilkada adalah calon yang akan dipilih nanti. Harta tahta pilkada hanya sebuah judul, edisi spesial Dingon Sendika, dan kali ini kami hadirkan untuk Anda sosok idola para Nahdiyin, sosok idola NU di Kabupaten Jepara, sosok idola masyarakat Jepara, idola kita semua. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuri Toha, asli pakai shot, kelahiran dan selamanya menetap di Jepara. Sehari-hari adalah berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama cabang Jepara di PCNU Kabupaten Jepara selaku wakil ketua. Kebetulan adalah sekretaris wakil ketua di rumpun politik, hukum, sosial, dan jaringan. Kemudian di samping itu masih ada tambahan fungsional. Kami di Nahdlatul Ulama atau saya adalah ketua Nahdlatul Ulama peduli bencana. Jadi kemarin pada saat bencana ya putar-putar dalam rangka berkecimpung dengan banjir, dengan masyarakat dan sebagainya untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainuri Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Harta tahta untuk masyarakat Jepara dan pilkada untuk para calon yang nanti insya Allah lolos dalam pencalonan maju di pilkada November nanti, Pak Zainuri Toha. Kami melihat, Pak, ini Radio Erlisa kan juga salah satu perusahaan anak cabang dari Dika Production. Di sini sedang membuat polling suara masyarakat untuk pemilihan pilkada bupati dan wakil bupati. Kami tertarik di sini banyak sekali nama-nama yang mengerucut. Pak Zainuri Toha ini termasuk nama tertinggi pilihan masyarakat. Simpatik juga, salut kepada sosok Bapak Zainuri Toha ini. Ternyata banyak sekali masyarakat yang ingin sekali Bapak ini ikut kontestasi di pilkada nanti. Seperti apa kira-kira tanggapan dari Pak Zainuri Toha? Saya justru mengawat tertawa dulu ya. Kenapa Bapak? Ya itu, kok bisa itu? Iya. Kok bisa. Dan ini kenyataannya bisa. Ya kok bisa. Padahal tidak ada semacam gerakan kondisian. Apalagi kami ini kan di Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama itu kan mengayomi seluruhnya dan sebagainya. Artinya untuk support terhadap para calon-calon yang ada. Kok justru saya diikutkan dalam polling kemudian ya itulah biar jalan saja, saja. Iya, Bapak. Jadi biar mengalir untuk masalah itu dan sebagainya. Bahasa kerennya kalau orang-orang itu kan, nek yo masuk ora, nek yo ora masuk yo. Iya. Jadi biarlah itu kehendak masyarakat yang di polling di sana. Soal nanti itu Gusti Allah Dewi itu. Iya, yang mengaturnya ya Pak ya. Gitu Pak. Iya. Soal judul tadi ya mengenai harta tahta pilkada. Apa enggak dibalik Mbak? Seperti apa itu Pak? Kan begini. Harta pilkada baru tahta kan gitu. Iya. Ini terserah orang yang menginginkan Pak. Kalau Pak Zen pinginnya seperti itu monggo. Tahtanya itu kan akan didapat setelah pilkada. Kalau urusannya Jepara harta pilkada tahta. Kan gitu. Tetapi tidak kita pungkiri ya Pak ya, untuk menjadi seorang calon bupati dan wakil bupati ini tidak perlu kita pungkiri memang membutuhkan harta. Dan tahta atau jabatan nanti akan diraihnya dengan harta yang kita punya begitu. Tetapi juga alangkah baiknya apabila pesta demokrasi ini dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa harus ada harta yang berlebihan, sehingga Jepara ini integritasnya terbukti Bapak. Seperti apa itu? Terima kasih. Jadi begini,
memang ada yang memfilsafatkan kan integritas itu tidak lepas dari isi tas. Iya, iya. Cuman kalau kembali ke temanya Mbak Dinda tentang harta, harta itu jangan diukur dari harta yang diukur dari akuntansi. Artinya ya memang ada kas, kemudian ada investasi, kemudian ada biaya-biaya jangka pendek dan sebagainya. Artinya uang, hubungannya dengan uang. Tapi sebetulnya harta itu kan definisi umumnya itu kalau kita orang-orang beriman, orang-orang yang bermasyarakat, tidak diukur dari akuntansi itu ya, segala apa yang kita miliki itu jadi harta. Harta. Kayak hati. Iya, hati harta, kesehatan harta, kemudian ketenangan harta, kebahagiaan harta. Jadi harta yang kita miliki itu tidak harus harta yang bersifat tadi benda dan sebagainya. Tapi itu pun juga penting. Artinya itu. Jadi dengan harta yang ada yang kita miliki ini bagaimana sebesar-besarnya dalam rangka untuk pengabdian atau dalam rangka untuk kemakmuran masyarakat Jepara itu bisa. Jadi kalau uang tidak segala-galanya, tapi masyarakat dibuat bahagia, disapa, masyarakat diajak komunikasi, masyarakat diajak sehat, itu juga harta yang berharga. Berharga sekali ya, harta yang paling berharga keluarga katanya. Itu juga harta. Keluarga yang harmonis dan sebagainya. Jadi dari modal sosial itu juga harta dan sebagainya. Harta-harta yang baik denotasi maupun konotasi ini kita gabungkan dalam rangka untuk mengabdi, berkhidmat pada masyarakat. Itu bagus. Nah, kalau hubungannya dengan pilkada, pengalaman yang sudah atau pengalaman apa yang kita dapat yang baru saja kemarin, itu tuh kan sebetulnya masyarakat itu sudah punya pilihan sendiri. Iya, betul. Jadi tidak ditentukan apa semata-mata isi tas. Ada yang banyak isi tasnya tapi kemarin tapi yang isi tasnya apa kecil, tapi karena dia sahabat, karena teman, karena kebahagiaan bersama, karena komunikasi, karena silaturahim, akhirnya mereka juga ada. Jadi apa ini ukurannya semacam itu, Pak. Iya, Pak Zain. Bagaimana sih Pak membuat supaya masyarakat itu meskipun tidak kita ajak, meskipun kita pasif saja, tapi ternyata banyak sekali yang mendorong kita untuk mendorong Bapak Zainuri Toha untuk masuk di kontestasi pilkada nanti. Berarti simpatisan Bapak ini banyak sekali, terutama generasi muda ini, mungkin pemilih pemula dan juga ibu-ibu muda yang mungkin banyak sekali memberikan dari Bapak Zainuri Toha ini memberikan inspirasi untuk beliau-beliau sehingga beliau tertarik untuk Bapak bisa masuk di kontestasi ini. Resepnya apa itu, Pak? Resepnya ya Bapak. Oh, ngemong gitu ya? Ya ngemong, artinya kami memang dekat dengan anak-anak muda, terutama yang di kalangan nantiin itu ya. Apa ini, Wansor, Penuh, IPP, Pusat Pertama itu kami selalu dekat. Jadi ada apa-apa mereka konsultasi. Ada apa-apa carikan solusi. Jadi hidup untuk solusi lah. Hidup untuk solusi. Artinya apa? Kita merangkul. Artinya kalau ada masalah, jangan kemudian masalahnya dikejar, tapi bagaimana solusi untuk tetap kompak, bagaimana dalam rangka untuk produktif, itu ngomong dalam rangka Bapak itu konsepnya Bapak. Kita juga melihat apakah nanti kira-kira di November nanti Bapak yang sudah menjadi pilihan pendengar Radio Erlisa ini, apakah nanti bisa, mungkinkah gitu Bapak nanti ikut masuk di kontestasi pilkada? Kalau di dunia semua mungkin. Di dunia semua mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung yang ngobahna kemungkinan. Iya. Cuman begini Mbak, secara apa ini fakta itu memang apa itu nanti terserah masyarakat ya. Cuman kalau menuju ke sana itu kan mungkin kita harus tahu diri ya. Banyak yang masih muda dan sebagainya. Kalau kemarin yang datang di rumah maupun yang telepon, kemudian yang WA itu arahnya tidak ke bupati. Tapi bagaimana saya mempersiapkan diri nanti menjadi wakil bupati. Saya jawab begini, wakil itu kan tinggal yang ngajak. Artinya calon bupatinya itu. Ya tidak ada calon wakil bupati sendiri kan tidak ada. Itu tergantung mereka para bakal calon bupati itu yang kemudian menilai
Mungkin kemarin kalau yang datang menanya pun itu diibaratkan kayak Pak Jokowi itu kan Mbah Amin itu, sehingga ada yang nuani dan sebagainya. Mudah juga, itu kan mereka ya. Tapi terserah lah. Jadi di awal tadi kami biarlah itu gelinding semua. Endingnya apa itu nanti biasanya Jepara itu injury time di belakang. Ada yang ujuk-ujuk, ada yang sudah getol jebol tidak. Ada yang santai-santai tidak jebol ya. Betunduk itu biarlah di Jepara gelinding seperti ini. Jadi begitu Mbak. Di sini kita tadi sempat menyoroti apa yang Bapak sampaikan, ada dua tokoh ya, K1 dan K2. Kalau Bapak Zainuri ini misalnya jadi masuk begitu, ini semisal ya, kan tidak ada yang tidak mungkin tadi, no impossible. Seperti apa kira-kira Bapak pilihannya itu ke K1 apa K2? Kata orang, saya cocoknya di K2, kata orang. Kenapa harus kata orang Bapak? Yang ngomong tadi. Oh, iya. Dan kenapa Bapak ditaruh atau cocok di K2? Menurut Pak Zen seperti apa? Jadi begini, K2 itu jenis wakil, namanya saja wakil. Wakil itu kan terserah atau yang diwakili. Dan bahasa wakil itu kan bisa menjalankan K1-nya, tapi bisa menjalankan K2-nya. Karena wakil bupati itu kan, kalau bupati nggak bisa kan berperan sebagai wakil. Tapi kalau bupati kan tidak bisa memerankan sebagai wakil. Jadi wakil bupati itu peran ganda. Bisa peran bupati, bisa peran wakil. Tinggal posisi kondisinya. Iya, tinggal situasi dan kondisinya itu ya Pak Zen. Wah, ini keren banget. Jepara istimewa. Baik Pak Zen, ini kita sudah sampai di Taman SGBK. Setelah kita tadi muter-muter jalan-jalan, sempat melihat kota Jepara, dan kita juga sempat melihat baliho-baliho yang terpasang besar-besar gitu. Dan di promo kami, Nonsendika, di Harta Tahta Pilkada, itu juga kami sempat menyampaikan para calon bupati dan wakil bupati itu tidak hanya sekedar baliho, tapi pemilih Jepara, masyarakat Jepara ini sudah begitu cerdas untuk memilih calon-calonnya nanti yang menjadi bupati dan wakil bupati Jepara. Mereka adalah orang-orang yang memang punya IQ tinggi, punya kecerdasan yang luar biasa, bisa membangun Jepara, bahwa yang kaya itu bukan pribadinya, tapi yang kaya adalah Jepara. Untuk kemakmuran Jepara, bupati hanya pelaku yang bisa memberikan perlindungan, ngayomi kepada masyarakat. Seperti ini menurut Pak Zen seperti apa? Jadi betul, bupati, wakil bupati atau para pejabatnya itu, kalau istilah kita membuat Jawane Wedang itu sebagai cedok, artinya airnya sudah ada di Jepara, kemudian tehnya sudah ada, kopinya sudah ada, gulanya sudah ada. Tinggal bagaimana sendok ini untuk supaya mengaduk supaya rasanya ini menjadi sedap. Jepara. Itu falsafah semacam itu. Artinya apa? Peran sendok itu adalah supaya ada pemerataan. Ada pemerataan, ada kolaborasi, potensi-potensi yang ada ini diolah untuk bisa disajikan kepada masyarakat. Itu semacam itu falsafahnya. Iya Pak Zen. Dan tidak hanya sekedar besar-besaran gambar, tapi seperti kita berbincang-bincang ini, masyarakat akan tahu, oh Bapak Zainuri ternyata orangnya seperti ini. Oh Bapak Zainuri seperti inilah pemikirannya untuk Jepara. Realnya kelihatan, kecerdasannya nampak begitu Pak. Dan di sini kita melihat kalau Pak Zen ini memang benar-benar dipilih oleh masyarakat sebagai suara tertinggi di polling Erlisa. Ini menjadikan kita bertanya dan juga sekaligus menjawab. Bapak Zainuri sudah terjawab, tetapi balihonya nggak ada gitu Pak. Sedangkan beliau-beliau yang sudah pasang baliho, kita masih bertanya. Kalau Pak Zen, realnya ada, balihonya nggak ada. Apakah nanti akan pasang baliho Pak? Mbak Rinda, jadi begini. Jadi sampai sekarang saya untuk menuju sampai ke sana itu kan hanya dorongan-dorongan Mas. Jadi kalau yang sudah-sudah itu ya tidak ada orang
calon wakil bupati masang sendiri nggak ada. Iya. Nanti adanya itu setelah jadi pasangan, itu baru pasangan calon bupati wakil bupati atau itu. Jadi biarlah hari ini itu para calon-calon bupati yang masang, karena dalam rangka sosialisasi, mungkin yang belum kenal biar tambah kenal, dalam rangka meningkatkan popularitas, elektabilitas, monggo itu dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka mengenalkan itu. Mungkin bukan berarti apa-apa. Kalau mungkin sejak awal kami ini aku niat, ya itu ya mungkin ya mungkin sampai pasang sana, ya, sana. Tapi sampai sekarang itu baru tingkat dorongan-dorongan. Soal nanti wallahu alam. Iya. Baik Pak Zain. Kalau kita melihat ada tempat duduk banyak, mungkin kita bisa duduk dulu Pak Zain. Oke. Monggo. Jeparane istimewa. Pak Zainuri, di sini kita punya tempat lokasi yang bagus, indah. Ini milik Jepara yang tentunya nanti juga akan ada perubahan-perubahan baru atau mungkin program-program baru dari bupati dan wakil bupati yang baru. Mungkinkah lokasi-lokasi Jepara yang indah-indah seperti ini nanti menurut pandangan Bapak Zain akan dibawa kemana dan akan diapakan begitu? Jadi siapapun yang terpilih, siapapun nyalon dan terpilih, itu kita titipkan. Artinya harta Jepara ini, kekayaan Jepara memang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Jepara. Jadi baik yang ada di pantai, yang ada di pesisir, yang ada di pegunungan, yang ada di perkotaan dan sebagainya. Mengenai aset-aset yang sudah ada ini kita biasanya itu kan hanya bisa membangun, tapi merawat dan memanfaatkan itu yang kemudian belum tertata dengan rapi. Nah itu ke depan ya itu. Ya seperti ini GBK, kita pas kebetulan ini di GBK. Bangunannya sudah bagus, kemudian mungkin kebersihannya sudah mulai dan sebagainya. Ini harus perawatan itu. Jadi merawat itu lebih sulit daripada membangun. Maka perawatan itu harus tetap penting, termasuk pemanfaatannya. Jadi gedung-gedung yang banyak, kemudian yang ada ini event dan sebagainya. Mungkin EO-nya dan sebagainya ditata dalam rangka gedung-gedung ini tidak nganggur. Sebab kalau gedung nganggur itu cepat rusak. Tapi kalau dipakai dan dipelihara itu awet. Itu semua. Baik Pak Zain. Menurut Pak Zainuri Toha sendiri, evaluasi sedikit ya Pak, karena kami melihat Pak Zain ini berkecimpung di dunia politik sudah lama. Perpolitikan Jepara ini sudah paham banget dari sekian tahun ya. Kayaknya 3 periode atau berapa Pak? 4 periode? 2 tahun. 3 tahun ya. Ini sudah melanglang buana di perpolitikan Jepara. Tahu persis seperti apa kondisi Jepara. Evaluasi sedikit ketika para pejabat dan beliau-beliau yang menjabat sekarang ini dan ke belakang, apakah sudah sesuai atau menurut Bapak kurangnya apa, apresiasinya apa begitu Pak? Jadi begini Mbak Dinda, kalau baik melihat ke belakang dan nanti juga ke depan, ke belakang ya tadi disinggung, saya itu kan di Taman Sari itu sejak tahun 98 ya. 98. Kemudian ada reformasi dan jadi saya itu ada di dua nih. Menangi pada saat Orde Baru pucuk terakhir. Orde Baru terakhir ya. Dan di awal reformasi. Awal reformasi. Jadi saya kemudian menyatakan harus ada kaderisasi di partai itu di tahun 2014 kami sudah resign, kemudian biar diganti yang muda-muda lah. Saya tak ngomong tadi, saya menjadi tua dan ngomong. Kemudian sejak saya berkecimpung di sana, terutama zaman itu kan periodenya zaman Pak Narto, kemudian diteruskan Pak Hendro. Artinya pembangunan pesat pada saat itu, kemudian terarah, kemudian termasuk ada GBK dan sebagainya kan pada saat itu. Dari zaman itu ya? Zaman itu dan sebagainya. Kemudian kita mendapatkan ini HPL, hak pengelolaan lahan yang di sini, yang di Mulyoharjo itu dari saat-saat itu juga. Kemudian kita manfaatkan. Jadi pembangunan yang sudah-sudah ini kami kira on the track lah artinya. Kemudian kalau akhir-akhir kemudian ada sedikit perlu dievaluasi itu adalah dari segi pendapatan, dari segi pendapatan yang kemudian tidak maksimal itu
perlu ada semacam mungkin evaluasi kembali. Jadi mungkin perlu ada survei kembali, mitigasi kembali. Mengapa yang ini tidak masuk atau yang ini target pendapatan itu biasanya kan minimal. Kemudian biar pendapatannya maksimal. Tapi sudah di target minimal masih juga tidak masuk. Nah itu kan mesti ada yang salah. Itu yang perlu dievaluasi. Apa di pajak, apa di retribusi. Contoh di baliho-baliho, katakan dengan ngomong baliho ya. Jadi retribusi maupun pajak dan sebagainya. Apakah kita sudah pernah ada semacam evaluasi? Titik-titik di mana saja? Yang belum bayar yang mana saja? Itu satu. Kendaraan bermotor saja, ini kan juga ditarget. Kemudian minimal juga tidak tercapai. Kenapa? Mungkin salah satu yang bisa dievaluasi itu adalah kesadaran masyarakat untuk mengisikan. Banyak mobil-mobil yang kosong di desa itu kan banyak. Ininya kesadaran membayar pajak. Kesadaran itu belum. Apalagi kalau yang apa ini ke sawah dan sebagainya, ngopong barang sawah di sana. Nah, itu kalau bisa dikerjasamakan dengan desa, itu kan desa kan tahu A, B, C, D punya sepeda motor dan sebagainya. Tanya efektif dan turun. Ada jemput bola dari pihak Samsa dan sebagainya ikut turun. Itu yang apa mungkin walaupun kecil-kecil karena pendapatan itu harus walaupun minimal dapatnya maksimal. Kemudian kalau di pembangunan itu memang walaupun sudah pakai menggunakan outline dan sebagainya, tapi pembangunan kita ini isu yang ada itu kan hanya karena beban ini dan sebagainya. Itu adalah karena pembangunan menjadi kualitas turun itu karena memang banyak beban. Lah itu bagaimana kalau setelah evaluasi, bagaimana kita meminimalisir beban itu sehingga pembangunan biar tetap berkualitas. Itu salah satu. Evaluasi aja ya Pak ya. Kalau ke depan siapapun yang jadi monggo itu PR yang kami sampaikan itu PR untuk bisa ditindaklanjuti. Satu hal Pak Zen ini kan di keluarga besar PCNU Jepara, Nahdliyin Jepara, baik itu Ansor, Muslimat, Fatayat, Banser dan lain sebagainya. Pokoknya dari Banom maupun lembaga ini tidak ada yang tidak kenal sosok Pak Zen, sehingga disitulah mungkin Pak Zen ini menjadi polling tertinggi di suara masyarakat Radio Erlisa. Di sini seperti apa Pak Zen dalam Pak Zen mengemas dan menggandeng semua masa di keluarga Nahdliyin ini? Bahasanya tadi untuk menggandeng itu fotokannya kok kayak memang calon temenanan. Kalau temenanan apa ya salah sih Pak? Jadi begini, kami ini di NU kan wakil ketua. Di NU itu kan punya aturan tersendiri. Artinya memang harus kembali ke kita, netral, mau ngayomi seluruhnya, semua calon dan sebagainya. Kalau nanti pada saatnya umpamanya, saya kemudian dipinang oleh calon bupati menjadi wakil dan sebagainya, itu ada aturannya, saya harus nonaktif. Gitu. Saya harus nonaktif baik sebagai tim yang tertulis maupun sebagai bakal-bakal calon. Itu ada aturan. Kemudian kalau bahasa menggadeng tadi, wong apa ini saya itu hanya digadeng-gadengkan oleh gadeng ke wong digadeng-gadengkan saling menggandeng aja Pak kalau gitu digadeng-gadengkan mereka itu untuk didorong-dorong itu. Jadi kalau bahasa saya harus proaktif menggadeng itu belum saya lakukan karena Yopora itu kan masih di Lauhil Mahfudz sana. Jadi tidak ada gerakan gadeng-mengadeng itu biarlah mengalir ini pendapat masyarakat. Kemudian si Nahdliyin biarlah tentrem ayem, dia akan tersebar di mana-mana itu monggo. Jadi kami tidak akan mengadukan harus ke saya enggak. Selama kami ini masih menjadi pengurus NU. Itu adalah membebaskan. Biar warga NU ada di mana-mana. Nah, kecuali kalau nanti sudah digandeng orang, ayo melu aku kan gitu. Berkampanye ya, sah-sah saja ya. Itu wajar karena sudah ada aturan-aturan di NU. Ya, semoga Bapak Zaini Ritoha nanti tetap menjadi sosok idola dari para masyarakat Nahdliyin, PCNU, Banom dan lembaganya, sekaligus sosok idola seluruh masyarakat Jepara, ataupun sosok idola oleh kita semua, digandeng maupun menggandeng, menurut kami sama saja Pak. Yang penting Bapak ini lolos di
wakil bupati gitu. Harapan kami Pak, semoga. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Untuk Bapak juga, keluarga semuanya damai sejahtera, harmonis dan selalu menjadikan idola kami. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Anda adalah pemilih yang cerdas. Pilihlah sesuai dengan hati nurani.